Oke, di video kali ini saya ingin memberikan preview untuk dua tim yang besok Senin akan bertanding, ada Persik Kediri dan juga PSM Makassar. Jadi Persik Kediri akan bertemu dengan Borneo, akan bertandang ke Samarinda, dan PSM Makassar akan bermain di kandang sendiri berhadapan dengan Rans Nusantara. Saya mulai dulu dari Persik Kediri berhadapan dengan Borneo. Secara skema permainan, sebenarnya Persik Kediri ini jauh lebih baik daripada Borneo. Kenapa saya bisa mengatakan seperti ini? Karena saya sudah melihat pertandingan Borneo kemarin saat lawan Persib, lalu Persik Kediri ya saya sudah mengikuti terus pertandingannya. Jadi terlihat di sini justru untuk Persik Kediri udah ada perkembangan di skema permainan yang lebih baik ya, sudah meningkat. Sedangkan untuk Borneo semenjak didatangkan pelatih baru ya, saya belum melihat adanya skema permainan yang terbentuk. Jadi saat kemarin lawan Persib Bandung itu terlihat jelas bahwa sektor lini tengah dari Borneo ini nggak jalan sama sekali. Jadi kreativitas atau membangun serangan dari Borneo ini sangat mudah ditebak, yaitu melalui sisi sayap. Sedangkan untuk Persik Kediri, saya sudah bahas kemarin di video saat menang lawan Madura United, saya sudah mengatakan bahwa pertahanan dari Persik Kediri, baik dari sektor sayap, baik dari sektor tengah, baik dari sektor belakang, ini sudah rapat, sudah solid. Ya, jadi harusnya menghadapi Borneo tinggal waspada di sektor sayap. Dan untuk Borneo harusnya semoga besok bisa menunjukkan permainan yang lebih kreatif lagi, terutama dari sisi tengah. Karena terlihat jelas kemarin lawan Persib, walaupun bermain dengan 11 orang lawan 10 pemain Persib, ini tetap belum bisa mengontrol pertandingan, belum bisa kill the game lah. Belum ada kreativitas dari sektor tengah. Ya, jadi skema permainan dari Borneo harusnya besok sudah mulai ada perkembangan ya semoga. Karena menghadapi Persik Kediri yang sudah memiliki skema yang lebih matang, ini tentunya akan berbahaya untuk Borneo. Lalu untuk sektor lini depan dari Persik Kediri, ini sudah mulai matang. Beberapa pertandingan terakhir sudah sering atau selalu mencetak gol. Sedangkan untuk Borneo, ini justru ada kemunduran yang sangat signifikan sekali di sektor lini depannya. Kalau nggak salah hanya mencetak berapa gol gitu dari beberapa pertandingan ini saya buka datanya. Borneo ini hanya mencetak 1 gol dari 4 pertandingan terakhir ya. Sedangkan untuk Persik Kediri ini 3 pertandingan terakhir selalu mencetak gol. Ya, hanya nggak mencetak golnya lawan Persikabo. Jadi artinya jelas di sini sektor lini depan dari Persik Kediri sudah mulai baik, sedangkan untuk Borneo ada penurunan. Besok kita akan lihat terutama Pato, Jonathan Bustos yang jarang sekali mendapatkan support bola, ya apakah besok sudah ada perubahan atau belum menghadapi Persik. Jadi untuk keseluruhan yang saya lihat Persik Kediri tinggal konsisten aja harusnya. Walaupun menghadapi segmen papan atas Borneo, harusnya secara skema permainan ini harusnya minimal bisa mengimbangkan permainan Borneo, bahkan lebih lagi. Ya, karena kemarin lawan Madura United juga buktinya bisa menang 2-0 tanpa kemasukan. Sama-sama berada di peringkat atas ini musuhnya ya. Jadi harusnya modal dari Persik Kediri ini tinggal konsisten aja untuk besok. Karena secara mental saya kira nggak ada masalah. Kepercayaan diri para pemain Persik Kediri justru harusnya naik setelah mendapatkan kemenangan atas Bayangkara dan juga Madura United secara berturut-turut. Ya, jadi tinggal kita lihat besok apakah Persik Kediri bisa konsisten atau enggak, dan kembali lagi yang kita akan lihat line up yang diturunkan seperti biasa. Dari sektor tengah ada siapa, lalu di sektor sayapnya besok siapa yang diturunkan, apakah Abioso sudah bisa diturunkan dari awal atau belum, karena Abioso ini kan lagi on fire ya, sebagai pemain pengganti terus di 2 pertandingan tapi mencetak gol. Jadi besok apakah dikasih waktu dari awal apa enggak nih Abioso. Lalu Vita Ridwan juga masuk 2 kali sebagai pemain pengganti, langsung memberikan kontribusi untuk gol-gol dari Persik. Besok diturunkan dari awal atau enggak ya. Tapi kemungkinan sih tetap masih ada Renan Silva soalnya ya. Jadi bertabrakan takutnya dengan Fitra karena positioningnya nih hampir sama Fitra dengan Renan. Sedangkan Bayu Otto dan Rohichan ini kalau nggak salah sudah sepaket. Jadi apakah akan tetap diduetkan Bayu Otto dengan Rohichan yang sudah terlihat makin matang? Besok kita akan lihat sama-sama dari line up-nya dulu yang diturunkan siapa ya. Jadi besok kita akan lihat, kita akan ketemu lagi di video review untuk Persik Kediri dengan Borneo. Lalu next kita bahas PSM Makassar dengan Rans Nusantara. Nah, yang saya ingin bahas di match ini adalah masalah mental dari PSM Makassar. Kenapa saya katakan mental? Karena PSM Makassar sekarang sedang berada di jalur juara. Ya, sedang berada di jalur untuk
bisa merebutkan title juara Peri Liga 1 di musim ini. Jadi yang berbicara di sini bukan hanya skema permainan, tapi juga mental. Dan saya lihat pertandingan dari PSM Makassar di 5 pertandingan terakhir, ini hanya menang 1 kali ya. Menang 1 kali, imbangnya 3 kali, kalah sekali. Dan di sini hampir dari 5 pertandingan hanya clean sheet sekali saja. Artinya sektor lini belakang yang menjadi sorotan kita semua. Saya sudah bahas kemarin di video saat lawan Persija Jakarta. Saya sudah memberitahukan masalah zona pertahanan, lalu man to man dengan lini tengah dengan lini belakang. Saya sudah bahas semua, jadi kalian bisa nonton biar nggak bingung ya apa yang saya katakan di sini. Jadi inilah yang saya ingin lihat, bahwa kematangan dari sektor tengah dengan sektor lini belakang ini harus semakin konsisten. Karena di luar dari masalah konsisten atau tidaknya, ini sangat berpengaruh sekali kepada mental. Karena semakin PSM Makassar di peringkat atas, ini semakin mentalnya semakin harus kuat. Karena kita berbicara kepersaingan juara, bukan masalah PSM Makassar berada di segmen papan tengah atau segmen papan bawah, tapi ini berada di jalur juara. Jadi yang saya bilang adalah masalah mental. Besok menghadapi Rans Nusantara, saya kemarin nonton saat lawan Bali United. Memang Rans ini kalau boleh dibilang lebih memanfaatkan counter attack, ya, counter attack dan juga true pass. Jadi kemarin lawan Bali United terlihat sekali beberapa kali makan Konate ya, terutama memberikan true pass kepada pemain sayap dari Bali United, terutama dari wingbacknya ya, ada Adi di kanan, lalu ada Edo Ferbiansah di kiri. Ini berapa kali sering melakukan manuver. Jadi sektor sayap dari Rans Nusantara, terutama di wingbacknya, ini yang menjadi sorotan besok lawan PSM Makassar. Ya, apakah besok ada Yance atau ada M Tahar atau ada Agung Manam? Ini harus memperhatikan manuver-manuver dari pemain sayapnya Rans. Karena berapa kali saya melihat pertandingannya Rans, memang lebih mengandalkan sektor sayap untuk melakukan manuver. Tapi sektor lini tengah dari Rans ini juga baik. Ya, jadi yang perlu saya perhatikan untuk PSM Makassar kembali lagi ke sektor pertahanannya. Karena kalau kita berbicara sektor lini depan dari PSM Makassar, ini saya nggak perlu terlalu banyak bahas. Karena PSM Makassar sejauh ini selalu mencetak gol. Ya, hanya terakhir imbang 0-0 ini sama lawan Madura United nggak mencetak gol. Tapi sisanya di 6 pertandingan secara berturut-turut, ini PSM Makassar mencetak gol. Jadi sebenarnya untuk sektor lini depan dari PSM Makassar memang nggak terlalu saya bahas, tapi yang saya ingin bahas adalah sektor lini belakang dan tengah. Bagaimana kekompakan ini harus jelas, ya, antara melakukan man marking atau melakukan zona pertahanan saja di areanya sendiri. Ini yang saya ingin perhatikan besok lawan Rans, karena menurut saya walaupun Rans ini tim promosi ya, tapi penampilannya walaupun inkonsisten, kadang ada bagusnya juga gitu Rans ya. Jadi besok saya ingin lihat, terutama untuk mental para pemain PSM Makassar, karena ini kemarin kalah lawan Persija, saya kira mungkin ada beberapa pemain yang sedikit down ya, pastinya ada ya, karena kan ini kan Persija ini juga sama-sama kandidat kuat ya untuk juara di Peri Liga 1 bersama PSM. Jadi dengan kekalahan ini pastinya ada sedikit ya namanya habis kalah pasti ada down, dan ini harus bangkit ya, harus cepat bangkit dengan cara ya kalian ya mungkin besok pertandingan lawan PSM bermain di kandang bisa ditonton oleh supporter ya, berikan dukungan yang maksimal, karena permainan PSM Makassar yang mengandalkan spirit juga ini membutuhkan dukungan dari supporter juga ya untuk bersorak-sorai mendukung tim kesayangannya. Jadi kita akan lihat besok PSM Makassar dengan Rans Nusantara, apakah PSM Makassar bisa dengan mudah memberikan perlawanan kepada Rans atau justru berimbang. Ini akan kita lihat besok ya. Jadi yang saya soroti di pertandingan besok adalah di sektor tengah dan belakang, dan juga mental dari para pemain. Apakah pemain-pemain yang kemarin lawan Persija Jakarta yang saya bilang lagi ngeflop, lawan Rans besok sudah bangkit atau belum ya. Dari Yakob Sayuri, Yance yang saya sudah bahas kemarin, lalu Rizky Eka, ya, Zaki penampilan cukup bagus kemarin main di babak kedua. Jadi kita akan lihat besok pemain-pemain yang kemarin ngeflop, semoga besok sudah bangkit. Jadi ini pertandingan yang sangat krusial menurut saya, karena menentukan arah dan tujuan PSM Makassar ke depannya. Ya, terutama dari segi mental juara. Pemain-pemain dari PSM Makassar yang usianya masih banyak yang muda, ini harus ditanamkan mental juara agar
di pertandingan-pertandingan ini selalu memiliki mental yang penting untuk menjaga PSM Makassar di jalur kemenangan. Karena saya nggak berbicara lagi masalah skema permainan sebenarnya untuk PSM Makassar. Ya, saya sudah beberapa kali ketika bertemu musuhnya PSM Makassar, saya selalu bilang apa yang mau dibahas lagi oleh PSM Makassar gitu. Tapi ya mungkin PR-nya ya tinggal kebobolannya ini selalu kebobolan PSM Makassar ya. Jadi yang kita soroti yaitu lini belakangnya dan juga mental karena sudah memasuki pertandingan ke 21 ya besok. Jadi tinggal menyisakan 14 pertandingan nih menuju akhir season. Ya, semoga PSM Makassar bisa memberikan hasil yang terbaik besok lawan Rans karena ini bukan hanya masalah kemenangan tapi ini juga masalah mental untuk kedepannya. Ya, lalu PSM Makassar sudah mendatangkan Gunan Sarmandowen ya dari Persipura ya. Ini juga pemain yang cukup cepat. Saya sudah nonton saat di musim lalu dengan Persipura, ini cukup bagus. Jadi semoga bisa menjadi pemain inti atau mungkin jadi pemain pengganti untuk pemain sayapnya PSM Makassar ya. Besok kita akan lihat juga apakah langsung dimainkan atau enggak. Jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian semua. Nanti kita ketemu di video reviewnya untuk PSM Makassar dengan Rans. Semoga dari Persik Kediri, Borneo, PSM Makassar bisa memperoleh hasil yang positif ya. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. See you.